kita sudah memperoleh hasil. Nanti dulu. Iya. Jangan kasih tahu. Kawan-kawan sahabat olahraga dari Iya. Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia juga pasti menunggu nih. Iya. Sumatera Selatan ada prestasi apa aja. Tapi sebelum kita Halo Sobat Catatan Jurnalis. Terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 yang dilaksanakan di Papua sudah berakhir kemarin di tanggal 15 Oktober. Sejumlah provinsi dari Sumatera dan dari seluruh Indonesia pun sudah mengirimkan kontingennya untuk bertarung di kompetisi ajang olahraga tingkat nasional tersebut. Tidak ketinggalan Provinsi Sumatera Selatan. Tamu saya hari ini adalah Sekretaris KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bang Suparman Roman. Halo, Apa kabar, Bang? alhamdulillah sehat. Salam olahraga. Woi, Iya. ini yang salam olahraga. Bang Suparman, ini kesibukannya apa nih? Ini kan abis kemarin KONI, abis pelaksanaan Ya. KONI, sebelum KONI itu pasti sibuk banget itu. Gimana ceritanya, Bang? Ya, tentu persiapan kita untuk mengikuti PON ke-20 ini, mempersiapkan para atlet, kemudian mengkonsentrasikan mereka ini dalam pelatihan daerah, pelatihan berjalan dan pelatihan terpusat, supaya mereka ini dapat betul-betul mendapat pengawasan, kemudian juga kita bisa melihat kondisinya secara nyata di lapangan. Kemudian kita kontrol juga mengenai kebutuhan-kebutuhan gizi, dan yang paling penting bagaimana performa mereka dalam latihan terpusat ini. Terpusat Ya. ini. Dan alhamdulillah kita sudah memperoleh hasil. Nanti dulu. Iya. Jangan kasih tahu. Kawan-kawan sahabat olahraga dari Iya. Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia juga pasti menunggu nih. Iya. Sumatera Selatan ada prestasi apa aja. Tapi sebelum kita dapat prestasi, tentunya kita harus lihat ke belakang dulu nih. Iya. Ya kan, perjuangan dan pelatihan-pelatihan para atlet itu seperti apa? Iya. Itu dimulai sejak kapan, Bang? Ya, sebetulnya praktis dimulai di tahun 2020 ya. Pasca mereka sudah dinyatakan berhasil untuk lolos ke PON. Jadi ada babak prakualifikasi, ada juga melalui fase perwil ya. Nah, mereka yang lolos di fase seleksi tersebut. Ya. Nah, itulah yang kita persiapkan untuk mengikuti PON ke-20. Artinya ini tergantung kuota berapa atlet kita yang dinyatakan lolos untuk berhak ikut di PON ke-20. di PON ke-20 iya, itu. betul. Sumatera Selatan ngirim berapa atlet, Bang? Sebetulnya kita cukup terbatas. Pengennya banyak-banyak ya. Pengennya banyak, tapi ya hasilnya memang faktanya kita hanya berhasil meloloskan 102 atlet Wow, luar dari biasa 24 cabang olahraga. Sebetulnya 135 ya. itu. Tapi 135. ternyata PB PON, pengurus besar PON, ini mencoret ada 10 cabang olahraga. Iya. Tidak dipertandingkan di PON, dan dari 10 itu ada 2 cabang olahraga yang sebetulnya kita punya harapan, punya chance. Sebenarnya untuk meraih kita medali. sudah punya peluang untuk Iya. menjadi juara di situ ya. Betul. Waduh, the next harus kita iya, usahakan ini kayaknya di nih, cabur Bang. ski air dan cabur balap sepeda. Untuk balap sepeda, prestasi terakhir atlet kita justru menjadi juara nasional dan sekarang dikirim ke Italia. Apalagi mengikuti di kejuaraan Sumatera dunia. Selatan ada Betul. Grand Pondo. Betul. Jadi ada olahraga sepeda yang memang udah menjadi kebiasaan masyarakat yang memang Iya. kita ikutin di kompetisi PON itu Betul, ya, Bang ya. sangat populer sekarang. Sangat kan? populer Iya, sekali. betul. Apalagi olahraga sepeda ini udah masyarakat sekali ya, Betul. lebih masyarakat dan lebih akrab dan lebih dekat. Betul. Kalau masyarakat aja udah rajin bersepeda, apalagi atletnya. Ya, bahkan mungkin ya sekarang ini kalau dibandingkan lebih populer, yang artinya lebih banyak pesertanya olahraga sepeda ini daripada sepak bola. Iya. Iya. Kenapa kayak gitu sampai Ya, kayak gitu? karena Bang? sepeda ini sudah individu ya, sifatnya dari semua tempat, dari segala pelosok, segala usia ini bisa. Tapi kalau sepak bola memang ada aturan-aturan, ada batasan-batasan atlet itu untuk usia prestasi. Usia prestasi. Iya, Kalau di di sepeda nih nggak ada Sepeda ya. bisa untuk santai, untuk hobi ya, dan Iya, hampir semua lapisan masyarakat bisa ikut dalam kegiatan ini. Kegiatan bersepeda Iya. ini. Balik lagi nih ke PON nih. Ini Iya. udah ditunggu sama teman-teman. Ada sekitar 102 atlet yang dikirim di PON Papua. Waktu pertama kali kita merangkul mereka dalam pembinaan dan pelatihan-pelatihan itu seperti apa sih tantangan kita nih sebelum kita memberangkatkan mereka ke PON Papua nih? Ya, yang jelas tentu kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan peralatan untuk latihan,
kemudian menyiapkan sarana mereka untuk akomodasi, Iya. kemudian juga uang sakunya, Iya. termasuk juga tentu pemenuhan nutrisi ya, Nutrisi. gizi ya, asupan-asupan mereka. Ya memang sudah harus ada ukuran-ukuran tertentu. Dan juga ini berbeda antara satu cabang olahraga dengan cabang olahraga yang Itu ada lain. takaran masing-masing. Ada takaran proteinnya, dan kita memang secara khusus ini kita menyiapkan tenaga ahli ya, yang dokter-dokter memahami gizi tentang gizinya tentang ya. gizi dan juga tentu juga kesehatan pada umumnya. Wah, teman-teman sahabat olahraga, ternyata untuk menjadi atlet itu takaran gizinya memang diatur. Ya. Jadi kalau saya mau jadi atlet olahraga di bidang apa ya? Jadi memang beda ya, atlet cabur gulat ya dengan catur itu beda Beda ya. takaran gizinya. Yang Jangan jelas- disamain. Ya, Ada jelas. temanku namanya itu Irfan. Kalau itu gulat masuk. Oh gitu. iya, dia gulat alam itu Gulat barangkali. alam gitu. Luar biasa. Jadi setelah mengikuti kompetisi di di PON Papua itu akhirnya kita gimana itu pertarungan pertandingan di sana ini, Bang Ya, Parman? jadi alhamdulillah ya. Target kita kan menaikkan peringkat. Kalau di PON ke-19 tahun 2016 di Jawa Barat, Di Jawa Barat. Sumsel menduduki peringkat ke-21. Ke-21. Tekad kita seluruh Iya. kontingen, atlet, pelatih, ofisial, Kerja keras ya. kita kerja keras. Bagaimana kita paling tidak bisa bergeser ya, lebih baik peringkatnya. Iya. Paling tidak di 20 besar lah. Iya. Dan ternyata ini bisa kita buktikan Sebuah prestasi bahwa luar dengan biasa. kerjasama yang baik, kemudian juga harmonisasi hubungan seluruh tim, ya, kemudian juga semangat juang para atlet dengan dukungan pelatih di lapangan. Support pemerintah juga ya. Iya, tentu pemerintah adalah ibaratnya ini nyawanya kita ya, Iya. dukungan dari pemerintah. Tanpa perhatian, tanpa dukungan anggaran yang memadai, tidak mungkin kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Iya, ngomong-ngomong tadi berapa? Ya. Jadi kalau di Jawa Barat kita kan dapat 6 medali emas. Iya. Di Papua ini kita dapat 8 medali emas. Oi, kawan-kawan tepuk tangan dulu nih teman-teman Iya. sahabat catatan jurnalis. Betul. Teman-teman sahabat catatan jurnalis dan penggiat olahraga juga, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, ini adalah kado istimewa bagi kita semua. Sebuah prestasi luar biasa di cabang olahraga yang kita ikutin tingkat nasional. Semoga nanti nih ke depan di Sumatera Utara, Sumatera dan Utara Aceh, ya, dan Aceh di itu tahun 2024 2024 kita Iya. lebih tingkatin lagi nih kayaknya, Bang. kita harus punya tekad yang lebih kuat. Mm-mm. Semua stakeholder harus terlibat, Harus terutama terlibat. juga dukungan dari pemerintah. Saatnya sekarang kita mengembalikan kejayaan prestasi olahraga di Sumatera Selatan ini, mampu bersaing dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Ya, kemarin dengan anggaran yang sangat terbatas kita mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Saya yakin dengan bertambahnya ataupun dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, terutama tentu dari pihak-pihak terkait ya, BUMN, BUMS, ya, kemudian juga para pengusaha, baik melalui Memberikan dana support CSR, ya, memberikan iya. support menjadi sponsorship atau dengan pola Bapak angkat, saya yakin impian masuk 10 besar itu bukan tidak bisa kita wujudkan. Bukan sebuah mimpi. Bukan mimpi kosong Iya. ya, bisa kita wujudkan. Saya yakin itu. Dari cabang olahraga yang disebutkan tadi ada 8 Ya. yang meraih medali emas. Itu cabang olahraga apa aja nih? Apakah ini di luar prediksi kita sebelumnya cabang-cabang olahraga ini akan Ya. meraih medali emas? Ada yang melebihi ekspektasi ya, yang Oh, melebihi baik. target. Ada yang Memang tidak sudah mencapai kita target. targetkan, Iya, memang iya. kita targetkan. Seperti atletik, target kita 2 emas, ternyata mampu meraih 3 emas. Wah, Ya. luar Dan 2 rekor nasional terpecahkan. Ada rekor nasional yang usianya sudah 37 tahun atas nama Emma Tahapari, Wong Mano itu. dipecahkan oleh Srimaya, Oleh atlet Srimaya. kita ya. Iya. Jadi rekor yang sudah bertahan 37 tahun mampu dipecahkan. Kemudian juga Rio Malhotra ya, Iya. dari sprint gitu. Dari lompat gawang. Lompat gawang. Iya, dari lompat gawang. Kemudian dari senam kita meraih 1 medali emas, dari silat 1 medali emas, kemudian dari menembak 1 medali emas, dari ya ada 8 jadi. Jadi 8. Tapi Iya, yang catatan betul. kita ini dari menembak tadi udah memang biasa nih, Bang. Iya. Menembak Udah biasa ditolak. menembak kita agak sedikit
bergeser. Iya. Tadinya target kita 2 medali emas, Dua medali. ternyata hanya 1 medali emas dan 1 medali Alhamdulillah. perak. Tapi alhamdulillah Kita masih merebut ditutupi medali ya. emas ya. Iya, betul, Luar betul. biasa sekali. Anggar ya, Anggar. Oh, Anggar oh juga iya, ada kejutan. Anggar ya. Anggar 2 medali emas. 2 medali Ya, emas. Anggar ini memang tradisi Sumsel untuk meraih medali emas. Meraih di situ. medali Iya, emas ya. Luar betul. biasa. Nah, semasa mengikuti PON di Papua itu seperti apa sih kondisi teman-teman atlet kita di sana, Bang? Ya, tentu kalau kita mau jujur ya, kondisi di sana tentu tidak seideal yang kita harapkan. Iya. Ya, banyak keterbatasan. Menjadi tantangan sekali itu tentunya ya. Tapi ini semua tertutupi. Yang pertama karena semangat juang yang tinggi para atlet kita, kekompakan kita, kemudian juga keramah tamahan masyarakat Papua. Emang Yang masyarakat luar sana biasa, ramah sekali. Tapi kalau saya melihat di TV itu agak-agak ngeri tuh, Bang. Iya, barangkali di sudut yang lain ya. Di sudut yang lain, Di sudut ya. yang lain. Iya, Tapi iya. di area tempat sekitar lingkungan pertandingan, di dekat venue-venue, di tempat penginapan kita, ini terasa sekali bahwa kita ternyata menemukan saudara kita Saudara kita. di wilayah Bhinneka timur. Tunggal Ika-nya Bhinneka memang Tunggal benar-benar Ika memang terasa ya betul-betul terasa. di situ ya. Iya, betul-betul. Iya, jadi itu gimana waktu kita ngikutin pertandingan-pertandingan, setiap pertandingan yang memang apa kita ada pelatihan terlebih dahulu nih? Ya. Ada pembekalan. Oh, ya. ada pembekalan. Sebelum berangkat kita ada pembekalan dan didukung penuh oleh pihak Polda Sumatera Selatan. Di mana dari Polda sudah memberikan semacam pencerahan bagaimana kontingen kita, para atlet, pelatih, ofisial ini bersikap yang sepatutnya dengan tentu peribahasa yang kita gunakan adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain daerah, lain budaya, lain adat istiadat. Mari kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada di Lain Papua. juga caranya. Betul. Oh iya nih, Bang Parman. Ngomong-ngomong, Bang Parman ini kan juga merupakan sebagai selain sekretaris KONI Sumatera Selatan, Bang Parman ini adalah ketua AFI. Ya. Asosiasi Floorball Indonesia. Ini olahraga baru atau seperti ini cabang apa? olahraga yang relatif baru dikenal ya. Iya, baru dikenal. Sudah cukup lama tapi belum membudaya ataupun belum memasyarakat di Indonesia termasuk juga di Sumatera Selatan. Oleh karena ini tentu merupakan sebuah amanat dan juga tantangan bagaimana cabang olahraga ini bisa berkembang di Sumatera Mainnya Selatan. gimana sih floorball tuh? Nyaris seperti bermain hoki. Bermain hoki, Ya. pakai tongkat ya. Pakai tongkat juga ya, pakai stick ya. Pakai stick. Cuma itu sticknya pakai dari sepatu roda plastik. nggak? Enggak. Cuma bola dari plastik bahannya, kemudian juga sticknya juga dari plastik. Sticknya juga Kalau dari hoki plastik. kan dari kayu ya. Iya. Oh ini, nah Itu yang beda. untuk cabur yang satu ini ke depan tempatnya di mana? Kalau untuk pembinaan ya, tentu kita akan coba masuk di kampus-kampus, di sekolah-sekolah dan juga di klub-klub. Iya. Tapi secara kompetisi yang resmi, kita harapkan di PON ke-21 nanti floorball sudah dipertandingkan. Sudah Jadi saatnya saya kira mulai sekarang ini semua, bukan hanya floorball tapi seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan nanti, kita di Sumatera Selatan harus mempersiapkan diri. Dan ini sekali lagi kami mengharapkan dengan sangat berbagai peran partisipasi dari seluruh stakeholder yang terkait di dalam kegiatan dan juga upaya pembinaan olahraga prestasi di Sumatera Selatan. Olahraga prestasi di Iya. Sumatera Selatan. Ini tentunya teman-teman perlu sinergi dari berbagai pihak agar atlet-atlet yang mengikuti olahraga prestasi ini bisa juga mendapatkan semangat tambahan. Ya, gitu ya, Bang ya. Betul. Sebetulnya kita sudah sejak lama punya rencana ya, program KONI ini untuk menggandeng para sponsor, bapak angkat. Daerah-daerah kita wacanakan untuk paling tidak mereka membina 1 atau 2 cabang olahraga unggulan dan fokus betul-betul bagaimana dari saat pembibitan, kemudian melatih para bibit-bibit potensial ini, mencarikan pelatih yang berkompeten, kemudian memberikan kesempatan berkompetisi, try in, try out ini untuk atlet ini harus tercukupi. Kemudian juga masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, gizi, ya, kebutuhan gizi, kemudian juga ada salary, ada kompensasi supaya mereka ini betul-betul bisa berkonsentrasi, tidak terpecah ya. Hari pagi mereka memikirkan latihan, tapi siang bagaimana mereka mau mencari makan gitu ya. Iya, jangan sampai terpecah jangan konsentrasinya seperti itu. Harus ada betul-betul wadah yang menampung mereka, mengakomodir mereka sehingga mereka Memenuhi betul-betul kebutuhan ya. tugas mereka hanya satu, berlatih, menang. bertanding, menang gitu. Luar biasa Itu sebetulnya sekali. yang ideal Iya. ya. Seleksinya nih gimana sih, Bang? Ya, banyak melalui beberapa fase, beberapa sumber ya.
Kalau dari level tingkatan anak-anak sekolah, kita bisa kerjasama dengan dinas pendidikan. Cabur-cabur yang kita masukin itu dari beragam usia ya, atau kita seleksi Betul. seperti apa nih Bang? Betul, kita akan kalau untuk pembinaan awal kita serahkannya kepada pengurus cabur, baik itu di unit-unit latihan, di klub-klub, di perguruan ya, atau dengan dinas pendidikan melalui sekolah-sekolah. Nah, setelah mereka merekrut dengan barangkali melalui talent scouting, akan didapatkan bibit-bibit potensial. Mereka digodok. Ini sama seperti Dipertandingkan juga. Ya, kita sama seperti kita mendidik anak sekolah. Ada tingkatan dari tingkat SD, bahkan dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, setelah masuk perguruan tinggi, ini tugasnya dari KONI Sumatera Selatan, menggodok mereka untuk menjadi sarjana yang hebat, sarjana yang hebat, berkompeten dan unggul ya. Dan unggul untuk paling tidak di tingkat nasional. Bahkan harapan kita bisa berbicara juga di tingkat internasional. Merupakan sebuah kebanggaan, andai kata ada putra daerah yang betul-betul memang dibina di Sumatera Selatan, mampu untuk meraih prestasi di level nasional maupun internasional. Luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi buat adik-adik nih, kalau yang soal ini nih buat adik-adik semua yang memang ada punya hobi dan memiliki bakat tersendiri tentang di bidang olahraga, kalian harus terus mengembangkan karena kalian memiliki peluang di cabang-cabang olahraga yang di KONI ini bisa menjadi peluang kalian untuk menjadi orang yang memiliki prestasi, ya kan? Karena apa di sini pemerintah memfasilitasi dan KONI memberikan peluang bagi kalian adik-adik yang memiliki kemampuan-kemampuan lebih di luar kebiasaan dari orang-orang lain, ya gitu Bang. Betul Iya. sekali. Bang, satu lagi nih Bang. Pesen nih Bang buat adik-adik nih Bang atau bagi calon-calon atlet ini Bang. Ini seperti apa nih Bang harapan Bang Parman sendiri Bang? Ya, saya kira untuk semua generasi muda, terutama yang masih muda usia, baik itu yang masih berkesempatan bersekolah ataupun yang tidak berkesempatan bersekolah, kalau kalian ingin mendapatkan sebuah kesuksesan khususnya di bidang prestasi olahraga, maka kalian harus fokus, konsentrasi, dan serius dengan semangat yang tinggi tentu saja. Banyak jalan, banyak jalur yang bisa dilakukan ataupun dilalui, asal semangatnya memang betul-betul tekad yang kuat. Saya harus berhasil dengan cara apapun, dengan jalan apapun ya. Karena apa? Semua pintu kesempatan ini terbuka. Baik itu melalui klub-klub yang ada di daerah-daerah, kemudian juga melalui sekolah, di mana juga ada kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa dilakukan ya. Itu menjadi sebuah peluang. Bisa digeluti oleh para siswa, para anak-anak muda, dan ini peluangnya sangat besar. Dan untuk diingat, khusus untuk PON ini sebagai contoh ya, peraih medali emas di PON ke-20 ini sudah dijanjikan bonus oleh Pak Gubernur 300 juta. Wow. Luar biasa nih teman-teman. Betul. Iya. Artinya memang masa depan menanti. Andai kita mau serius, kita punya tekad dan semangat yang kuat ya, juga kegigihan, ketabahan, kesetiaan, insya Allah buah manis yang akan dirasakan oleh adik-adik para atlet yaitu bonus. Belum nanti dari pihak-pihak lain di luar dari bonus resmi dari pemerintah provinsi. Karena biasanya pada saat sukses ada apresiasi tambahan. Apakah itu dari BUMN, dari para pengusaha, bisa memberikan kesempatan untuk bekerja, bisa juga untuk beasiswa. Kemarin juga dari salah satu universitas swasta sudah menyatakan memberikan beasiswa untuk atlet berprestasi. Iya, betul. Wah, ini luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi menjadi atlet itu menjanjikan. Ini peluang yang sangat besar buat adik-adik ke depan. Harus menggeluti sebuah hobi itu memang menjadi sebuah peluang untuk meraih masa depan yang lebih cerah lagi. Betul. Saya pengen ngobrol lebih panjang lebar lagi nih, tapi sama Bang Parman. Tapi bukan di sini segmennya. Kalau langsung kita bahas hari ini di sini, nanti saya nggak diundang lagi sama Bang Parman. Iya. Nanti di tempat yang lebih sejuk lagi. Oke, siap. Oke, jadi gitu nih teman-teman. Kita tadi sudah berbicara sekilas tentang PON di Papua yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober yang dibuka oleh Presiden Jokowi. Ditutup oleh Wapres, dan Sumatera Selatan meraih 8 medali emas dengan peringkat 20 besar.
ke-17 tepatnya. Nah, tepatnya di 17 besar, dan ini sebuah prestasi yang luar biasa dibanding waktu kita mengikuti PON di waktu di Jawa Barat. Betul. Jadi ini sebuah prestasi yang kita sangat harus berikan acungan jempol kepada KONI Sumatera Selatan dan Amin, pemerintah terima kasih. Sumatera Selatan. Semoga ke depan bisa melahirkan atlet-atlet yang lebih unggul lagi dan bisa menjadi juara di PON-PON berikutnya. Yang jelas sukses ini milik seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Sukses ini milik seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Oke, sahabat catatan jurnalis, saya Riza Palepi dan Suparman Roman. terima kasih dan sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Selamat sore, salam olahraga. Salam Jaya. olahraga. Makasih Bang Farman. Kita sudah memperoleh hasil. Nanti dulu. Jangan kasih tahu. Kawan-kawan sahabat olahraga dari Iya. Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia juga pasti menunggu nih. Iya. Sumatera Selatan dan prestasi apa aja. Tapi sebelum kita